Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha baik, yang tidak pernah sekejap pun kecuali melakukan kebaikan bagi segala-galanya. Tidak pernah ada sekejap saja Allah berbuat jelek kepada hambanya. Yang buruk adalah hambanya menzolimi dirinya sendiri. Siapapun yang meyakini Allah maha baik, dia akan menyikapi ujian hidup ini pasti dengan kesabaran. Kita simak uraian dari Imam Ibnu Athaillah 115. Bismillah. Kajian Al-Hikam nomor 115. Bismillahirrahmanirrahim. Liyukhaffif alamal bala'i alaika ilmuka bi'annahu subhanahu huwal mubli laka falladhi wajahatka minhul aqdaru huwalladhi awwadaka khusnal ikhtiyari. Seharusnya terasa ringan kepedihan bala yang menimpa kepadamu karena engkau mengetahui bahwa Allah yang menguji kepadamu, maka Allah yang menimpakan kepadamu takdirnya itu, dan dia pula yang telah biasa memberi kepadamu sebaik-baik apa yang dipilihkan untukmu. Seharusnya terasa ringan bala musibah yang menimpa kepadamu karena engkau mengetahui bahwa bala ini Allah menguji padamu, dan yang menguji ini adalah Allah Tuhan kita yang setiap waktu memberikan kebaikan kepada kita. Maka pada bala ini pun adalah dipilihkan oleh Allah sebaik-baik takdir, walaupun mungkin nafsu kita tidak menyukainya. Pada umumnya kita ingin uang banyak, kedudukan tinggi, dihormati, populer, serba mudah, dikagumi orang. Ya, kita menginginkan serba yang kita anggap baik. Tapi di sisi Allah yang maha tahu segalanya, belum tentu hal tersebut baik bagi kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk menurut Allah bagimu, dan boleh jadi engkau tidak menyukai padahal baik menurut Allah. Allah maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya kita akan termasuk ahli sabar kalau kita selalu menafakuri bahwa selama ini kita ini diurus oleh Allah dengan baik. Tidak ada perbuatan Allah yang buruk untuk kita. Tidak ada. Sekejap saja tidak ada. Jadi kalaupun Allah memberikan ujian kepada kita, pasti ini pun baik. Nah, keyakinan ini membuat kita lebih ringan menghadapi hidup ini. Karena beratnya ujian itu kalau kita tidak ridho, tidak mau menerima. Kenapa kita tidak menerima? Karena menganggap ini tidak cocok dan buruk menurut kita. Allah yang menciptakan kita sangat tahu keadaan kita
batasan-batasannya lebih tahu bahkan dari kita sendiri. Allah tahu kadar iman kita, kadar intelektual kita, Allah tahu keperluan kita, Allah tahu segala keinginan kita, baik terucap maupun tidak terucap. Allah tahu apa yang dipikirkan oleh kita, Allah tahu apa yang terlintas di hati kita, dan Allah sangat tahu apa yang membahayakan kita, apa yang baik untuk kita. Allah Maha tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Kita menganggap baik itu biasanya sesuai dengan nafsu kita. Kita merasa banyak uang itu baik. Kita merasa kalau dipuji-puji orang itu sukses. Kalau karir melesat itu dianggap sukses. Padahal di sana peluang ujub, peluang sombong, peluang dengki kepada yang lain. Maka bagi kita tidak ribet dalam hidup ini. Kita tidak usah mengasosiasikan kesuksesan dengan casing duniawi. Sukses bagi kita adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang sukses itu adalah yang makin kuat imannya dan makin melimpah amal solehnya. Dah, itu rezeki bereslah, tidak akan kemana-mana, tidak ada yang ketukar. Apa yang untuk saya tidak akan ke teman-teman sekalian, apa yang untuk teman-teman juga tidak akan ke saya. Tapi jadi amal soleh atau tidak, nah itu pekerjaan kita. Rezeki sudah beres pembagiannya, tinggal jadi amal soleh atau tidak. Apakah kita berinteraksi dengan rezeki meningkatkan iman atau melemahkan iman? Apakah kita berinteraksi dengan rezeki jadi amal soleh atau jadi dosa? Itu jadi lebih simpel otak ini, ya. Nah, kita lihat sebuah hadis Rasulullah SAW tentang mayusibu muslima, tentang musibah. Ada, sebentar hadirin, tidaklah menimpa kepada seorang muslim min nasabin, capek. Kita maunya mah seger terus ya, fit, nggak ada capeknya. Kita maunya sebentar saya carikan dalilnya ya, maaf. Kita maunya tidak ada capeknya, dan capek menganggap sesuatu beban. Padahal capek itu bagian dari nikmat. Mayusibu muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghamin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khotoya. Tidaklah muslim ditimpa letih, lelah. Ini bagian dari nikmat letih itu, hadirin. Kalau tidak kita jadi robot. Pada saat kita capek sekali, kalau kita capeknya dalam kebaikan, maka capek itu penggugur dosa. Tidak usah kita acting, mengharapkan orang lain tahu kita pejuang yang berat. Tidak perlu. Capek jualan, capek bekerja, capek ngurus anak, capek berkhidmat ke suami, capek mencari nafkah, capek bekerja, capek belajar. Itu bagian dari cara Allah menggugurkan dosa. Kan dalilnya seperti itu. Mayusibu muslima, tidaklah menimpa seorang muslim min nasobin, capek, wala wasobin, sakit, berbagai penyakit yang terus menerus terus menimpa, wala hammin, cemas, galau dengan yang belum terjadi,
wala husnin, sedih pilu dengan yang sudah terjadi, wala adzan, gangguan-gangguan yang menyakitkan, perasaan dihina, difitnah, dikucilkan, dipermalukan, dibuli, wala ghamin, kesusahan-kesusahan, hatta syaukati yusyakuha, hingga tertusuk duri sekalipun, illa kafarallahu biha, kecuali dengannya Allah menghapuskan khotoyah, kesalahan-kesalahannya. Sekali lagi ada berapa? Ada 6 nih. 1, capek, bagian dari nikmat tuh. Jadi yang kedua, sakit, berbagai jenis penyakit. Yang ketiga, cemas, galau dengan yang belum terjadi. Yang keempat, sedih, pilu dengan yang sudah terjadi. Yang kelima, diganggu oleh orang-orang yang menyakiti kita, ya biasanya keperasaan. Dan yang keenam, ghamin, kesusahan-susahan. Nyari nafkah susah, bayar hutang susah, nyekolahkan anak susah, bayar cicilan susah, bayar kontrakan, pokoknya serba susah. Bahkan tertusuk duri sekalipun, kecuali Allah menggugurkan dosanya bagai menggugurkan kesalahan-kesalahannya. Maaf, ini ada saudara kita yang tunarungu hadir di sini. Adakah? Terima kasih, saya dengar saudara kita yang tunarungu ada? Ada? Masya Allah, ya tidak apa-apa. Terima kasih. Jadi kita akan aktifkan kembali kajian Kamis, malam Jumat, dan khutbah Jumat juga dengan yang bisa bahasa isyarat, supaya saudara kita bisa mendapatkan manfaat. Jadi kalau sudah capek, ya sudah, tidak usah diposting, tidak usah keluh kesah, tidak usah pamer, merasa paling capek sedunia. Padahal Allah membuat kita capek karena Allah menggugurkan dosa kita. Jangan sampai didagangkan capeknya kita untuk penambah simpati orang ke kita. Tidak perlu. Capek, nikmati saja. Jangan, capek nih, kerja tuh capek, ngantor capek, ya sudah, nggak usah kerja. Capek ngurus anak 5, sebutkan, apa gunanya? Orang ada yang nangis-nangis ingin punya anak, dikasih 5, capek lagi. Ya ada nyangka teh enggak 5. Kalau Allah ngasihnya segitu, berarti pahalanya luar biasa. Jadi pemimpin tidak boleh mengatakan, saya capek memimpin kalian, turun. Capek tidak boleh didagangkan untuk membuat orang jadi simpati ke kita. Capek itu nikmat dari Allah, digugurkan dosa. Sakit, mulai dari kepala, pundak, lutut, kaki, kepala pusing, hidung mampet, mata jangar, telinga mendengung, sariawan, gigi, gusi bengkak, susah nelen, apapun sakit yang ada pada kita itu pasti menjadi kebaikan kalau disikapi dengan benar. Allah tahu kita ingin sehat, kita ingin fit, kita ingin ya sehat terus, tapi di sana ada ujub, ada ria, ada maksiat. Sehat itu kalau tidak pakai iman, peluang maksiatnya lebih banyak. Benar? Tidak usah ingin sakit, tapi kalau diberi sakit ridho, terima, tidak usah keluh kesah. Ini pasti baik. Ini yang ngizinkan kita sakit itu yang maha baik. Tahu kita ingin sehat, tahu kita berusaha sehat, tapi toh diberi sakit, ada penggugur dosa di sana. Sariawan, enggak sariawan, baceo, ngomong terus.
halang-halangi oleh Allah supaya tidak maksiat mulutnya. Makanya kalau sakit, ridho, tidak usah komplain. Apapun jenis sakitnya pasti dengan izin Allah, pasti sudah diukur oleh Allah pas. Tapi dari mana biayanya? Kalau kita ridho, kita sabar, kita istighfar, ada jalannya nanti rezekinya. Ada rezekinya, jangan risau. Asal kita pasrahkan ke Allah, terima. Ingat ilmu benjol, kalau jidat kena genteng bagaimana? Benjol. Tidak boleh mengatakan saya tidak terima, karena sudah ada tanda terimanya. Kalau nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, dan gepuk. Ya. Maju terus. Hei, para lelaki, jangan dagang penderitaan, ya, jangan cari simpati orang ketika sakit. Nikmati, tidak usah berkeluh kesah. Sesakit apapun sudah diukur oleh Allah. Allah tahu ambang sakit kita tuh. Biayanya yang bakal keluar Allah sudah tahu. Sebelum rumah sakit menulis tagihan, Allah sudah tahu berapa biaya yang bakal keluar. Jalani saja, berbaik sangka kepada Allah. Biasanya kalau orang sakit, yang pertama dipikir itu justru obat, dokter, rumah sakit. Jangan, kalau sakit yang dipikir pertama adalah Allah, pemilik tubuh ini, yang mengizinkan virus, bakteri berbuat sesuatu di tubuh kita. Kita sakit penyebabnya karena Allah mengizinkan kita sakit. Ini virus banyak di sini sama, tapi yang nanti harus sakit dia sakit. Makanya kalau pertama kali sakit, innalillah wa inna ilaihi rajiun, qaddarullah wa ma syaa fa'al. Baru sesudah itu kita istighfar, minta ampun. Jadi udah dibuat sakit, kemudian kita benar-benar minta ampun, itu mempercepat pertolongan Allah untuk mendatangkan kesembuhan. Kalau kita tidak istighfar, ya seperti kaca kotor, lama-lama bersih, tapi prosesnya beda dengan yang dibersihkan. Makin kuat istighfarnya, makin cepat terhapus dosanya, insya Allah makin cepat disembuhkan. Gimana? Di sini ada nih yang sakit, tidak mau ke rumah sakit karena anaknya juga diopname, takut berat sakitnya dan takut bayarnya mahal. Tapi kalau Allah mau, ada seseorang yang ayo harus masukkan ke rumah sakit. Ke rumah sakit nggak ada biaya untuk ini, ada yang membiayainya. Sekarang sudah sembuh, semuanya diatur Allah. Tidak ada satupun yang keluar dari kekuasaan Allah. Yang ketiga apa? Hammin, cemas. Kita pasti memikirkan yang akan datang. Ada yang stres sekali mikir yang akan datang. Padahal apa? Padahal belum tentu panjang umur. Justru itu yang saya cemaskan, tidak panjang umur. Padahal belum meninggal. Kita cemas mikirkan kontrakan hampir habis, biaya sekolah anak, biaya untuk kehidupan. Hadirin, apapun yang belum terjadi itu gaib bagi kita. Itu adalah gaib. Kita tidak tahu. Kita tidak bisa memastikan. Tapi Allah Maha tahu. Apapun yang belum terjadi, baik nikmat maupun musibah, semuanya dalam kekuasaan Allah. Jadi kalau kita sedang cemas, stres mikirkan yang akan datang, lebih baik doa, karena doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. La yarudu qada ila du'a, tidak ada yang bisa menolak bala selain doa. Antara bala dengan doa itu bertanding kuat-kuat yang mana. Daripada kita capek mikir, mendingan banyak doa saja. Apa yang kita cemaskan, apa yang kita khawatirkan, apa yang kita inginkan, doa.
Doa lebih berarti daripada mikir terus-menerus tanpa doa. Lalu sesudah doa bagaimana? Pasrahkan ke Allah. Mau diapain? Belum terjadi. Berapa banyak kita menderita terhadap sesuatu yang belum terjadi, dan ketika dilewati ternyata tidak cocok dengan karangan kita. Kita udah sengsara, tahu-tahu pas dilewati tidak sedramatis pikiran kita. Udah, jangan ribet terhadap yang belum ada. Mau tahu rahasianya supaya yang akan datang baik-baik saja? Kalau tidak mau, tidak apa-apa, lebih ringan bagi saya. Mau tahu? Saudara emosi jawabnya. Yang akan datang itu sepenuhnya dalam genggaman Allah. Nanti malam, besok, Allah sudah tahu apapun yang kita perlukan, yang kita inginkan, yang kita khawatirkan. Gimana nih? Saya ini sekarang semester 2, kira-kira nanti saya dapat kerjaan tidak ya? Jauh-jauh amat. Semester 2 aja belum beres. Mikirin pekerjaan sesudah lulus. Kuliah aja yang benar. Syukuri takdir kuliah ini, syukuri. Besok lusa gimana? Kalau sekarang disyukuri, la in syakartum la azidannakum. Makanya kalau kita cemas kepada yang akan datang, caranya sederhana. Caranya adalah saat ini, di kesempatan ini, penuhi dengan amal yang disukai Allah. Udah gitu aja. Sholatnya tepat waktu, berjamaah di masjid, tambah sholat sunnah, zikirnya sempurnakan. Bisa senyum, senyum, bisa nolong orang, tolong, bisa berbagi ilmu, bagi ilmu, bisa membahagiakan orang, bahagiakan, bisa ngerapi pokoknya tiap detik ketika Allah membuka ladang amal, lakukan, lakukan, lakukan. Ada yang minta tolong dong pijet kaki saya ini agak sakit, pijet kalau bisa, tapi jangan sampai mijet lalu dia nggak bisa jalan. Aduh, saya nggak bisa mijetnya, tapi ada teman saya ahli pijet, tolong pijetin biar dari saya ongkosnya. Itu juga ladang amal. Pokoknya jangan sia-sia nyeklek pulpen ya. Kasihan pulpen nanti. Kalau kita takdirnya jadi pulpen pasti dendam ya. Setiap gerakan pasti diperhitungkan. Ada hisabnya di akhirat. Tidak boleh kita melakukan kesia-siaan, apalagi kemaksiatan. Karena kalau kita mengisi dengan dosa, itu besok balik ke kita itu dosa. Sekarang kita nyakiti orang, tunggu besok lusa. Sekarang kita ngebully orang, tunggu. Demi Allah tidak akan lepas. Setiap kali kita menghina, bakal balik ke kita. Setiap kali kita memfitnah, balik ke kita. Setiap kali kita ngambil hak orang, balik. Jadi kita tuh nabung keburukan tuh, lihat besok lusa tuh sudah teruntai bala bencana kalau tidak segera tobat. Kalau kita mengisi waktu kita dengan maksiat, kita buka HP, kita lihat tontonan tayangan maksiat, orang yang terbuka auratnya, dilihat, demi Allah tayangan itu akan mengundang masalah. Karena itu maksiat. Kita gunakan waktu untuk maksiat, nafsu suka melihatnya. Tapi ketika Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, langsung di skip. Dilihat itu oleh Allah. Tidak ada satupun yang kita lakukan yang tidak disaksikan Allah. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak, sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, baik di langit di bumi maupun di langit. Semua perbuatan kita pasti balik ke kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha.
Jangan risau dengan apapun yang Allah tetapkan besok lusa. Risaulah saat ini kita tidak mengisinya dengan kebaikan-kebaikan. Tenang, adik-adik tenang. Jangan risau tentang rezeki, jangan risau tentang karir, jangan risau tentang keinginan dan yang membahayakan. Risaulah saat ini. Makanya kalau kita cemas dengan yang akan datang, segera padatkan waktu kita untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Dan itu enak. Jadi kita pelit sekali, pelit waktu kita digunakan untuk yang tidak bernilai. Kalau mau bicara, bicara yang baik. Kalau ketemu orang, hormati. Lihat orang susah, bahagiakan. Pokoknya produktif saja. Dan kita lakukan dengan niat mensyukuri nikmat waktu yang Allah berikan. Nah itu kuncinya. Jadi tidak usah galau. Boleh kita berpikir yang akan datang harus. Boleh kita persiapkan untuk yang akan datang silakan. Tapi kuncinya adalah tetap diisi tidak hari ini dengan kebaikan. Maka maaf-maaf saja. Hati-hati ya yang berbuat jelek, maksiat. Dengar ini sumpahnya ya, Al-Isra ayat 7. Demi Allah tidak ada satupun kemaksiatan, kezoliman, perbuatan buruk kecuali pasti balik ke kita. Pasti itu tidak akan tertukar kecuali segera tobat. Makanya tidak ada yang mengancam hidup kita, mengancam kebahagiaan kita selain zolam tu nafsi. Kita dizolimin orang gak bahaya, tapi kita zolim ke orang pasti bahaya. Ini penting karena ada yang nanya kenapa ya kok hidup saya itu ruwet terus, banyak terus masalah. Ya semua diundang oleh kelakuannya sendiri. Kita menghina orang itu pasti. Mungkin yang dihinanya tidak berani kepada kita, tapi doanya itu, ya Allah ini orang zolim sekali ke saya tidak berani, tolong balaskan. Bisa dibalas. Sing mencret, mencret. Sing dililit hutang, dililit. Banyak doa orang yang teraniaya yang kita merasa berjaya di atasnya, padahal doanya itu menjadi bencana bagi kita. Maka yang paling aman udahlah jangan zolim. Itu yang keberapa? Ya hitung sendirilah ya. Yang gelisah, yang pertama apa? Capek, karunia Allah tuh. Yang kedua sakit, yang ketiga cemas, yang keempat sedih yang lalu sudah berlalu. Jangan suka nyiksa diri. Sudah selesai, yang lalu tuh sudah selesai. Tinggal ridho dan tobat. Tidak boleh mengungkit-ungkit yang lalu. Mau bahagia Bu? Mau bahagia? Mau tahu rahasianya? Jangan ngungkit-ngungkit yang bikin sengsara. Mau ngapain mikirin kejelekan suami? Pertama udah jelas, udah jelas lagi. Udah astagfirullah. Mau ngapain? Ya suami saya pada waktu dia SMA punya pacar. Mau ngapain? Sekarang udah sama-sama nenek kakek. Cerita SMA, udah selesai itu. Tapi dulu suami saya pernah mengkhianati saya. Tahun berapa? Tahun ke-5 pernikahan. Sekarang tahun ke-berapa? Tahun ke-48, udah selesai itu. Udah jauh, udah episodenya begitu. Udah qadarullah, udah tertulis bahwa ujiannya seperti itu. Memang ada dalilnya, ada. Surat Al-Hadid ayat 22 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini maupun pada dirimu kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Supaya apa? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Supaya kalian tidak terlalu sedih dengan yang luput darimu, dengan yang tidak cocok. Udah tertulis begitu. Dan tidak terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan padamu,
Dan Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Dah, ibu-ibu, jangan suka ngungkit-ngungkit yang lalu, ya. Bu, ibu mau bahagia? Ya udah, yang diungkit yang bikin bahagia saja. Kenapa yang nggak enak dipikir-pikir? Yang lalu sudah selesai. Tinggal terima, ini memang episode yang harus saya jalani. Kalau tidak enak, tobat. Kalau ingat yang akan datang, doa, pasrahkan. Isi waktu ini dengan sebaik-baiknya. Udah, jangan suka ribet dengan yang lalu, ya. Lalu yang ke berapa? 5, adzan. Gangguan-gangguan yang bisa menyakitkan. Bekal terjadi orang tidak suka ke kita. Sebaik apapun diri kita, akan ada orang yang tidak suka ke kita. Nabi Muhammad SAW sempurna, segala-galanya. Tetap ada yang tidak suka, ada yang menghina, ada yang memfitnah, ada yang memusuhi, ada yang memerangi, bahkan mengusir. Tidak apa-apa, konsisten saja, karena semua itu memang penggugur dosa kita. Kehidupan yang paling melelahkan adalah ingin disukai semua orang. Mustahil, mustahil. Kita tidak usah berlelah-lelah agar orang suka ke kita, tidak perlu. Kita tidak perlu ingin dikagumi orang, kita tidak perlu ingin orang terkesima, enggak ada perlunya, enggak ada perlunya. Kita perlu disukai Allah, dan Allah yang membulak-balik hati orang. Tidak akan semua orang suka ke kita, biasa saja. Tidak ada masalah, orang tidak suka ke kita itu bukan masalah kita. Kita tidak suka ke orang lain itu masalah kita. Kalau ada orang yang tidak suka ke kita, kita tinggal evaluasi diri, perbaiki diri. Jangan dendam, jangan sakit hati, jangan marah. Ingat ciri orang takwa, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau ada orang yang tidak suka kepada kita, sudah enggak usah marah, enggak bahaya. Yang bahaya adalah kita benci ke orang lain. Lalu bagaimana tentang dia? Maafkan, maafkan. Itu perintah Allah. Lalu bagaimana? Berbuat baik. Itu mah susah. Enggak usah kalau nggak mau. Ya, kalau mau, ini rumusnya menjadi ahli takwa. Orang yang sebel ke kita tidak akan merugikan kita setitik pun juga. Kalau Allah menetapkan sesuatu untuk kita, tidak ada yang bisa menghalangi. Rezeki kita, kemuliaan kita tidak bisa dirusak oleh orang lain. Yang merusak diri kita adalah zalamtu nafsi. Yang merusak kehidupan kita adalah perbuatan buruk kita. Orang-orang yang menghina, memfitnah, ngejelek-jelekin, itu bagian penggugur dosa kita. Tapi jangan disalahgunakan, karena ada seorang suami yang istrinya tuh sangat pemarah. Asalnya suami ini stres. Wah, ibu kalau marah begini saya mau nyari lagi. Apa? Kamu gua gampar. Gak jadi. Lalu kalau gitu kita pisah. Oh ya, apa, siapa bisa berani? Langkahi dulu mayatku. Gak berani. Akhirnya dengar ceramah bahwa kalau ada orang yang menyakiti, berguguran dosa, langsung ceria. Ditanya oleh temannya, kenapa Bapak biasanya suntuk sekarang ceria? Ya, saya bersyukur. Emang kenapa? Cita-cita, ya saya cita-cita ingin masuk surga, ada bidadari, tapi susah kalau ngandelin amal. Sekarang ada penggugur dosa. Gimana Bapak bisa sabar? Ya setiap kali istri marah kan berarti dosa saya gugur. Terus aja saya biarin dia marah supaya saya habis dosanya, terus pahala dia dioper ke saya. Nah, saya kan insya Allah mudah-mudahan ke surga dapat bidadari nanti. Apa-apalah di dunia sih itu yang wah ini zolim hadirin. Nyebut si itu. Jadi memanfaatkan, tidak boleh begitu. Ada ulama yang juga disakiti, beliau tidak membalas. Bagaimana mungkin saya harus membalas menyakiti sedangkan orang ini sudah menjadi jalan dosa saya gugur? Kenapa saya harus marah kepada beliau?
Beliau malah sudah jadi jalan ampunan Allah untuk saya. Sudah, lebih baik saya doakan kebaikan. Wal 'afina 'anin nas, maafkan. Bu, mau ngapain mikirin tetangga? Mau ngapain mikirin segala kesalahan orang lain? Gak ada yang bahaya. Yang bahaya itu, yang pasti bahaya adalah dosa dan kesalahan kita yang tidak ditaubatin. Sabar ya, kalau ada yang sebel ke kita, kita evaluasi diri saja. Jangan sibuk bela diri, lebih baik sibuk perbaiki diri. Sebaik-baik jawaban untuk orang yang menghina dan memfitnah kita adalah PDLT, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Jangan kemakan hati kita. Tuhan kita adalah Allah, bukan orang-orang yang menghina kita. Silakan saja, silakan saja. Kita sakit hati karena kita berharap dari Dia. Kalau kita nggak berharap apa-apa, tidak sakit hati. Dan orang yang menghina kita tidak akan mengurangi apa yang Allah tetapkan kepada kita. Tapi gara-gara saya dihina, kecil lah. Penghinaan orang kepada kita itu cetek dibanding kehinaan yang asli. Yang ke-6, ghamin, kesusahan-kesusahan. Jadi penghinaan orang yang ngeganggu kita itu bagian dari karunia. Tidak usah ingin, tapi kalau ada penggugur dosa. Jangan aneh. Lalu akan ada susah. Aduh, ini susah, nyekolahin anak susah, kesana sini. Cari kerjaan susah, cari kontrakan susah. Ini susah, susah. Susah-susah itu juga bagian dari penggugur dosa. Jalani saja. Melamar kerja, sudah 30 tempat ngelamar, fotokopi, belum ada, jalani saja. Tapi uang tabungan habis, jalani saja tanpa harus keluh kesah. Ya, sekarang dagang lagi susah pembeli, gak apa-apa, nanti ada waktunya rezeki itu. Tapi dulu sebelum Covid udah nggak usah ngomong dulu segitu, sekarang segini. Coba kalau nggak Covid, gimana nggak Covid? Udah Covidnya. Coba kalau ini, jangan, udah lanjutkan aja hidup ini. Nggak usah rewel, nggak usah berkeluh kesah, jalanin saja. Karena kesusahan itu bagian dari penggugur dosa dan kesalahan kita. Nanti ada waktunya kok semuanya ya. Tidak harus semuanya serba sesuai keinginan, nggak harus. Belum tentu baik. Justru yang lancar-lancar, dipuji, dihormati, dikagumi, lebih mudah sombongnya, lebih mudah ujubnya. Ada seorang ustadz yang belajar bahasa Arab susah aja. Kemudian nanya ke gurunya, ya kalau kamu langsung semua bisa, besar kemungkinan jadi ujub. Udah sengaja dikurangi kemampuan beberapa hal supaya susah ujubnya. Hatta syaukati yusyakuha, ibu lagi pasang kerudung, cep ke sini. Nah, itu pun penggugur dosa. Lagi buka jendela, angin ke sini. Penggugur dosa. Makan pecel lele, nancep di sini. Alhamdulillah, cuman satu duri yang nancepnya. Ini kemarin lagi haji, udah mau olahraga senang-senang, ada duri sedikit sekali ujungnya nancep di sini, sakit itu. Bahasa Sundanya kasura ya. Betapa latihan ini itu olahraga push up dan sebagainya, oleh duri kecil aja susah itu ngeluarkannya. Allah mudah saja. Nggak ada yang gagah, tidak ada yang hebat di dunia, tidak ada yang terlatih aslinya, tidak. Kita berlatih itu amal soleh, tapi tidak bisa menghalangi kalau Allah mau menakdirkan sesuatu untuk kita. Makanya hati-hati nih, yang diberi kemampuan oleh Allah, keterampilan, keahlian, nggak ada hebat, jangan ujub, sekejap saja bisa terjadi. Jago bela diri, jago angkat besi, tinggal lepas satu dan ninggang kepalanya sendiri, bisa. Ini ibu-ibu dari mana tadi? Dari Surabaya. Oh belum pulang juga Bu?
Bukan itu pertanyaan. Alhamdulillah ibu betah. Astagfirullah. Saya mohon maaf. Aduh, sekali keluar kata-kata ini sudah keburu keluar. Alhamdulillah ibu betah ya. Sampai kapan? Sama itu juga ya. Dari Surabaya. Ibu tidak tahu apa yang akan terjadi nanti di jalan. Tapi Allah tahu apapun yang akan terjadi. Ibu sekuat tenaga doa, sedekah, isi selama perjalanan dengan kebaikan dan pasrahkan ke Allah. Insya Allah diberikan yang terbaik karena ibu mensyukuri waktu. Ya, Aisyah Purwogondo di mana? Purwokerto mungkin. Ibu maunya apa? Purwogondo, sok, saya setuju. Ya ibu bahagia. MT Anissa Bekasi mana? Alhamdulillah, terima kasih. MT Al Khonsa Bogor. Alhamdulillah, terima kasih. Ibu tidak tahu apa yang akan terjadi di jalan nanti, maka jangan centil ya. Jangan ribut aja. Jangan sibuk oleh-oleh dan makanan. Kalau ada yang mabok, ada yang itu nggak usah diremehkan. Beliau tidak pengen mabok, tapi lagi digugurkan dosanya. Jangan aneh. Yang berangkat ke sini parfum segala kecium, pulang PPO segala. Udah nggak ada masalah. Ada yang sudah begitu? Sudah, nggak boleh merendahkan, tidak boleh menghina, ya. Karena itu bagian dari penggugur dosa. Datang pakai bedak, pulang jadi camoho karena muntah, ya sudah nggak apa-apa, itu penggugur dosa. Ada yang sudah muntah belum? Jangan nyebut belum, berarti mau itu. Ya doa ke Allah supaya dikuatkan ya. Alhamdulillah sudah jadi nikmat dari Allah tuh tidak harus selalu yang cocok dengan keinginan kita. Di dalam capek, sakit, sedih, cemas, diganggu orang, serba susah, itu pun kalau dijalani dengan penuh kesabaran, di sana ada dosa yang digugurkan, yang tidak gugur karena kurangnya istighfar. Makanya kalau kita pengen sedikit kepahitannya, banyak istighfar supaya tidak perlu digugurkan oleh kepahitan.